Pendidikan Guru Sekolah Dasar Angkatan 1. Halo anak-anak ibu semuanya, apa kabar? Halo Bu. Apa kabar baik, Bu? Baik. Iya. Mudah-mudahan kita selamanya baik-baik aja ya. Nah, anak-anak ibu semua ini sudah pada hadir belum? Yamilia udah ada? Sudah, Bu. Umi, Hadir Bu. Desman, Ya Bu, hadir. Titin ada? Hadir, Bu. Yuni? Hadir, Bu. Oh, oke. Semuanya udah hadir tepat waktu ya. Oke, berarti sudah bisa menunjukkan kedisiplinannya ini ya. Nah, kalau semuanya sudah hadir, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Nah, Bu Titin, Nah, Ibu si Titin boleh nggak mimpin doanya? Belum kita mulai belajar, teman-teman. Kita berdoa dulu ya, teman-teman. Doa kita dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Titin. Sama-sama, Bu. Nah, Ibu mau tanya nih, siapa yang bangga jadi anak Indonesia? Saya Bu. Bu. Semuanya ya? Iya, Ibu juga bangga jadi bangsa Indonesia. Nah, menunjukkan kebanggaan kita itu jadi anak Indonesia, bolehlah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Ya Bu. Ya, kita Iya, nyanyi Bu. bareng-bareng. Ini Bu putar dulu videonya ya. Iya, Bu. Bu. Tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, Nanalah aku berdiri jadi tandu Indonesia. Bangsa aku, marilah kita bersyukur Indonesia bersatu. Tanahku hidup bangga jiwanya, bangga Indonesia. Indonesia, Indonesia karya merdeka Indonesia Raya. Oke, anak ibu semua pada semangat nih nyanyinya ya. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini, kita pun tentunya punya tujuan. Ya, tujuannya apa? Setelah nanti kita mendengarkan pembelajaran hari ini, tentunya kita harus memiliki kemampuan dari pembelajaran tersebut ya. Nah, di sini Ibu mau menampilkan apa sih tujuan kita dalam pembelajaran hari ini? Nah, bolehkah Ibu menunjukkan satu orang membacakan tujuan pembelajaran kita? Nah, yang lain nanti disimak apa tujuan kita untuk dalam pembelajaran hari ini ya. Nah, siapa kira-kira yang bersedia membacakan tujuan pembelajarannya? Sudah, Bu. Tidak ada ya?
Nah, berarti Ibu unjuk aja ya. Coba si Yuniati, yuk bacakan tolong tujuan pembelajaran kita. Oke, Bung. Tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik mampu menganalisis topik masalah dari teks eksplanasi yang dibaca dengan teliti. 2. Peserta didik mampu menganalisis deret penjelas dari teks eksplanasi yang dibaca dengan teliti. 3. Peserta didik mampu menganalisis kesimpulan dan pesan dari penulis. 4. Peserta didik mampu menentukan topik masalah dari teks eksplanasi ilmiah secara lisan, tulis, dan visual dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Peserta didik mampu menentukan deret penjelas dari teks eksplanasi, tulis, dan visual dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Peserta didik mampu menganalisis kesimpulan dan pesan penulis. Peserta didik mampu menganalisis kewajiban sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Peserta didik mampu menganalisis hak sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Peserta didik mampu menganalisis tanggung jawab hak sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Peserta didik mampu menentukan hak sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Dan terakhir, peserta didik mampu menentukan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Demikian, Bu. Oke, terima kasih anak Ibu. Nah, dari tujuan pembelajaran ini, ya, dari sini nanti kita harus mampu melaksanakan ini atau melakukan ini, ya. Tujuannya pembelajaran kita ini setelah mendengarkan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan. Nah, sekarang Ibu mau menyampaikan video pembelajaran. Ya, dari video pembelajaran ini nanti anak-anak Ibu harus bisa mencapai tujuan pembelajaran dan juga mengerjakan LKPD yang nanti akan Ibu kirimkan di WA Group. Ya, untuk itu video yang mau Ibu putarkan harus betul-betul disimak dan dipahami anak-anak Ibu ya. Oke, ini videonya akan Ibu putar. Yang lain disimak ya. Hai anak-anak hebat. Ketemu lagi dengan Bu Mbak. Jangan lupa like dan subscribe ya. Kalian belajar dari rumah, tetap semangat ya. Anak-anak hebat, tahukah kalian siapa penemu bola lampu pijar? Bagaimana ia menemukannya? Sikap apa yang harus kita contoh darinya? Mari kita baca teks berikut ini yang berjudul Thomas Alva Edison, sang penemu bola lampu pijar. Pernahkah terbayang olehmu hidup tanpa penerangan? Setelah matahari terbenam, tentu akan sulit melakukan kegiatan di luar rumah karena lingkungan yang gelap gulita. Kegiatan di dalam rumah mungkin juga terbatas. Kita patut mensyukuri salah satu penemuan besar yang mengubah dunia. Penemuan bola lampu pijar oleh Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison lahir di Milan, Ohio pada tanggal 11 Februari 1847. Ia tidak pernah menyelesaikan pendidikan resmi di sekolah. Ia hanya sempat bersekolah selama 3 bulan. Edison diajar oleh ibunya di rumah. Walaupun tidak mengikuti pendidikan formal, terlihat bahwa Edison memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Di usia 11 tahun, Edison sudah dapat membuat telegraf sederhana.
Di usia 12 tahun, ia memanfaatkan waktu luangnya untuk membaca literatur dan melakukan berbagai percobaan. Pada tahun 1861, ia dapat mencetak koran. Koran terbitannya Weekly Herald laris terjual. Ia melihat dunia butuh penerangan. Ia menghabiskan waktu selama 2 tahun serta dana yang cukup besar untuk mengembangkan penemuan. Melalui kerja kerasnya, pada tanggal 21 Oktober 1879, lahir lampu pijar listrik pertama yang dapat menyala selama 40 jam. Kegigihan Thomas Alva Edison memberikan hal baru bagi dunia. Rasa ingin tahunya yang tinggi dan sikap pantang menyerahnya mampu mengubah dunia menjadi lebih baik. Anak-anak, isilah bagian berikut ini berdasarkan teks yang sudah kita baca tadi. Anak-anak hebat, dengan ditemukannya lampu pijar, saat ini kita dapat melakukan berbagai hal pada malam hari, seperti yang dilakukan oleh Siti dan adiknya. Siti dan adiknya mendapat lampu belajar dari ayahnya sebagai hadiah agar mereka Siti tidak merawat lampunya dengan baik. Ding tidak dimatikan, dan banyak kotoran yang menempel karena jarang dibersihkan. Padahal ayah sudah berpesan kepada Siti dan adiknya untuk merawat barang-barang mereka. Barang-barang yang dirawat dengan baik tidak mudah rusak. Hal ini membuat barang-barang tersebut dapat dimanfaatkan dalam waktu yang lama. Mari kita jawab bersama pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apa hak yang didapatkan oleh Siti? Iya betul, menggunakan lampu untuk belajar. Yang kedua, apakah hak yang didapatkan oleh adik Siti? Sama, yaitu menggunakan lampu untuk belajar. Pertanyaan yang ketiga, apakah Siti telah menggunakan haknya dengan bertanggung jawab? Iya, benar sekali. Kemudian kita lanjutkan pertanyaan yang nomor 4. Apakah adik Siti telah menggunakan haknya dengan tanggung jawab? Belum, karena adik Siti tidak merawat lampunya dengan baik. Yang kelima, apa manfaatnya ketika kita menggunakan hak kita dengan tanggung jawab? Manfaatnya yaitu membuat barang-barang yang kita miliki dapat dimanfaatkan dalam waktu yang lama, atau dengan kata lain yaitu awet. Sekarang isilah tabel berikut ini. Amatilah benda-benda yang menjadi hakmu, benda-benda yang kalian miliki. Apakah kalian telah menggunakannya dengan tanggung jawab? Bendanya yang kalian miliki misalnya sandal, sepatu, mainan, dan lain-lain. Isi tabelnya dengan lengkap, kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Orang tua kita telah memberikan hak kepada kita untuk menggunakan barang-barang seperti sepatu, sepeda, dan lain-lain. Kita harus bertanggung jawab ketika menggunakan barang-barang tersebut. Menggunakan dengan hati-hati, kemudian menyimpannya setelah digunakan, dan merawatnya adalah contoh bentuk tanggung jawab kita. Ketika kita bertanggung jawab, barang-barang tersebut dapat kita manfaatkan dalam waktu yang lama atau lebih awet. Berikut ini adalah contoh penggunaan hak yang bertanggung jawab di rumah. Yang pertama, bermain dengan nyaman, kemudian merapikan kembali mainan setelah kalian selesai bermain, agar mainan tidak cepat rusak. Yang kedua, menonton film kesukaan di televisi dengan jarak yang benar dan tidak terlalu malam, agar mata tidak rusak dan agar tidak bangun kesiangan. Yang ketiga, makan makanan sehat dan bergizi, lalu mencuci piring kotor yang telah digunakan. Hal ini tujuannya agar rumah tidak berontakan dan tidak menimbulkan bau tidak sedap. Penggunaan hak yang bertanggung jawab di sekolah, contohnya mendapat pengajaran dengan mendengarkan penjelasan guru dengan baik agar kalian dapat memahami pelajaran. Yang kedua, membaca buku di perpustakaan dengan tenang. Yang ketiga, bermain saat jam istirahat tanpa menimbulkan kegaduhan. Penggunaan hak yang bertanggung jawab di masyarakat, contohnya bermain di taman tanpa merusak tanaman dan fasilitas yang ada di taman. Yang kedua, bermain sepeda dengan hati-hati, tidak ngebut, dan usahakan tidak bermain di jalan raya karena itu sangat berbahaya ya. Anak-anak hebat, demikian tadi pembelajaran untuk hari ini. Hari ini kita belajar tentang
teks eksplanasi dan penggunaan hak yang bertanggung jawab. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, halo anak-anak Ibu. Nah, sudahkah kalian dengarkan video pembelajarannya sudah Ibu bagikan? Sudahkah kalian simak? Udah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Nah, dari video tersebut sudah dijelaskan bahwasanya nanti setelah menyimak video akan ada LKPD yang akan anak Ibu kerjakan ya. Nah, sekarang Ibu mau menanya nih, apa kira-kira yang bisa kamu ingat atau yang bisa kamu pahami dari video yang sudah Ibu tampilkan tadi? Zaman dulu belum ada listrik, Bu. Iya, benar. Sehingga sedikit kewalahan ya untuk melakukan aktivitas ya kan Umi? Iya, Bu. Nah, yang lain? Nggak ada TV, zaman dulu nggak ada TV, Bu. Iya, benar. Kalau sekarang kan kita bisa nonton Upin Ipin, nonton Power Rangers, ya kan? Menonton berita. Nah, yang lain? Kalau cerita mama saya kan, Bu, mama Ya. saya tuh kalau sekolah belajarnya pakai lampu yang pakai api itu, Bu, di depan yang Oh, lampu teplok. Iya. iya, Bu. Pergi ingat Iya. saya, Bu. Iya. Biar lebih indah. Jadi sekarang kita sudah pakai lampu ya. Nah, Iya, untuk Bu. itu Iya, kita Bu. harus lebih semangat lagi belajarnya. Karena sudah Iya, lebih Bu. nyaman, sudah lebih terang ya. Iya, Bu. Melalui penemuan daripada si Michael Faraday pada pertemuan kita yang lalu kan. Nah, bola lampunya siapa yang nemukan Gimana tadi? ya, Bu? Yang menemukan bola lampu pijar siapa? Siapa yang bisa jawab? Boleh hitam, Bu. Yang menemukan bola lampu pijar itu siapa? Hijau, Ibu. Berarti tadi kurang dipahami ya video yang yang Ibu tampilkan ya. Ada son-sonnya tadi namanya, Bu. Kok nggak salah, Bu? Ada son-sonnya. Iya. Nah, yang ingat nggak ada. Hanya si Umi aja yang ingat Ibu. son-sonnya ini. Yang Ibu. lain? Makanya Tinggal ketika dalam pembelajaran, anak Ibu tidak boleh menghayal walaupun belajarnya dari rumah. Harus tetap konsentrasi supaya tujuan pembelajaran yang sudah kita tentukan tadi tercapai. Nah, kalau seperti ini, Ibu akan ulang kembali tayangan videonya. Jadi nanti Ibu refleksi ya, apa yang sudah kamu dapat, yang sudah kamu ketahui, dan yang belum kamu ketahui ya. Jadi memang harus disimak ya anak-anak Ibu ya. Iya, Bu. Iya, yang semuanya ya, dengarkan ya. Hai anak-anak hebat. Ketemu lagi dengan Bu Mbak. Jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih. Semangat pagi anak-anak hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar tematika subtema 1 pembelajaran yang keempat. Walaupun kalian belajar dari rumah, tetap semangat ya. Anak-anak hebat, tahukah kalian siapa penemu bola lampu pijar? Bagaimana ia menemukannya? Sikap apa yang harus kita contoh darinya? Mari kita baca teks berikut ini yang berjudul Thomas Alva Edison, sang penemu bola lampu pijar. Pernahkah terbayang olehmu hidup tanpa penerangan?
Setelah matahari terbenam, tentu akan sulit melakukan kegiatan di luar rumah karena lingkungan yang gelap gulita. Kegiatan di dalam rumah mungkin juga terbatas. Kita patut mensyukuri salah satu penemuan besar yang mengubah dunia. Penemuan bola lampu pijar oleh Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison lahir di Milan, Ohio pada tanggal 11 Februari 1847. Ia tidak pernah menyelesaikan pendidikan resmi di sekolah. Ia hanya sempat bersekolah selama 3 bulan. Edison diajar oleh ibunya di rumah. Walaupun tidak mengikuti pendidikan formal, terlihat bahwa Edison memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Di usia 11 tahun, Edison sudah dapat membuat telegraf sederhana. Di usia 12 tahun, ia memanfaatkan waktu luangnya untuk membaca literatur dan melakukan berbagai percobaan. Pada tahun 1861, ia dapat mencetak koran. Koran terbitannya Weekly Herald laris terjual. Ia melihat dunia butuh penerangan. Ia menghabiskan waktu selama 2 tahun serta dana yang cukup besar untuk mengembangkan penemuan. Melalui kerja kerasnya, pada tanggal 21 Oktober 1879, lahir lampu pijar listrik pertama yang dapat menyala selama 40 jam. Kegigihan Thomas Alva Edison memberikan hal baru bagi dunia. Rasa ingin tahunya yang tinggi dan sikap pantang menyerahnya mampu mengubah dunia menjadi lebih baik. Anak-anak, isilah bagian berikut ini berdasarkan teks yang sudah kita baca tadi. Anak-anak hebat, dengan ditemukannya lampu pijar, saat ini kita dapat melakukan berbagai hal pada malam hari, seperti yang dilakukan oleh Siti dan adiknya. Siti dan adiknya mendapat lampu belajar dari ayahnya sebagai hadiah agar mereka giat belajar. Siti selalu menjaga lampu belajar miliknya. Ia mematikan ketika sudah selesai digunakan. Ia juga membersihkannya jika kotor. Sampai sekarang, lampu belajar Siti masih bisa digunakan dengan baik. Tetapi lampu belajar milik adiknya sudah rusak. Karena sering tidak dimatikan dan banyak kotoran yang menempel karena jarang dibersihkan. Padahal ayah sudah berpesan kepada Siti dan adiknya untuk merawat barang-barang mereka. Barang-barang yang dirawat dengan baik tidak mudah rusak. Hal ini membuat barang-barang tersebut dapat dimanfaatkan dalam waktu yang lama. Mari kita jawab bersama pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apa hak yang didapatkan oleh Siti? Iya betul, menggunakan lampu untuk belajar. Yang kedua, apakah hak yang didapatkan oleh adik Siti? Sama, yaitu menggunakan lampu untuk belajar. Pertanyaan yang ketiga, apakah Siti telah menggunakan haknya dengan bertanggung jawab? Iya, benar sekali. Kemudian kita lanjutkan pertanyaan yang nomor 4. Apakah adik Siti telah menggunakan haknya dengan tanggung jawab? Belum, karena adik Siti tidak merawat lampunya dengan baik. Yang kelima, apa manfaatnya ketika kita menggunakan hak kita dengan tanggung jawab? Manfaatnya yaitu membuat barang-barang yang kita miliki dapat dimanfaatkan dalam waktu yang lama, atau dengan kata lain yaitu awet. Sekarang isilah tabel berikut ini. Amatilah benda-benda yang menjadi hakmu, benda-benda yang kalian miliki. Apakah kalian telah menggunakannya dengan tanggung jawab? Bendanya yang kalian miliki misalnya sandal, sepatu, mainan, dan lain-lain. Isi tabelnya dengan lengkap, kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Orang tua kita telah memberikan hak kepada kita untuk menggunakan barang-barang seperti sepatu, sepeda, dan lain-lain. Kita harus bertanggung jawab ketika menggunakan barang-barang tersebut. Menggunakan dengan hati-hati, kemudian menyimpannya setelah digunakan, dan merawatnya adalah contoh bentuk tanggung jawab kita. Ketika kita bertanggung jawab, barang-barang tersebut dapat kita manfaatkan dalam waktu yang lama atau lebih awet. Berikut ini adalah contoh penggunaan hak yang bertanggung jawab di rumah. Yang pertama, bermain dengan nyaman, kemudian merapikan kembali mainan setelah kalian selesai bermain, agar mainan tidak cepat rusak. Yang kedua,
menonton film kesukaan di televisi dengan jarak yang benar dan tidak terlalu malam, agar mata tidak rusak dan agar tidak bangun kesiangan. Yang ketiga, makan makanan sehat dan bergizi, lalu mencuci piring kotor yang telah digunakan. Hal ini tujuannya agar rumah tidak berantakan dan tidak menimbulkan bau tidak sedap. Penggunaan hak yang bertanggung jawab di sekolah, contohnya, mendapat pengajaran dengan mendengarkan penjelasan guru dengan baik agar kalian dapat memahami pelajaran. Yang kedua, membaca buku di perpustakaan dengan tenang. Yang ketiga, bermain saat jam istirahat tanpa menimbulkan kegaduhan. Penggunaan hak yang bertanggung jawab di masyarakat, contohnya, bermain di taman tanpa merusak tanaman dan fasilitas yang ada di taman. Yang kedua, bermain sepeda dengan hati-hati, tidak ngebut, dan usahakan tidak bermain di jalan raya karena itu sangat berbahaya ya. Anak-anak hebat, demikian tadi pembelajaran untuk hari ini. Hari ini kita belajar tentang teks eksplanasi dan penggunaan hak yang bertanggung jawab. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak ibu sekalian, dari video pembelajaran yang sudah ibu tampilkan, apa yang sudah kamu dapat dari pembelajaran tersebut? Coba kasih ibu satu-satu orang, yuk. Saya Bu belajar bertanggung jawab sama barangnya sendiri. Iya, betul. Ibu ada membelikan barang untuk Umi? Ada Bu sepeda. Sepedanya udah dijaga dengan tanggung jawab belum? Jaga Bu. Iya. Sering dicuci. Iya, Kalau- betul. Dibersihkan. Kalau kita sudah mendapatkan hak, ya tentunya harus kita jaga dengan penuh tanggung jawab, ya. Nah, yang lain. Yang lain, coba Yuniwati. Iya, Bu. Apa yang sudah kamu dapat dari video pembelajaran yang sudah Ibu bagi? Yang sudah saya dengar tadi, Bu, dari video tadi, yaitu menggunakan hak dengan baik. Ya, Nah, seperti pada lampu, jangan kalau sudah selesai menonton dimatikan ya. televisinya. Lampunya juga kalau pada siang hari, kalau udah pagi hari siang hari dimatikan, jangan dinyalakan supaya terjadinya penghematan listrik. Itu tadi yang saya dapat Iya, dari betul. videonya tadi. Nah, yang lain masih ada? Ya, coba Yamilia. Ini Bu, yang menemukan bola pijar atau bola lampu. Ya, Namanya, siapa tadi yang menemukan, Nak? namanya Bu, Thomas Alva Edison. Iya, benar. Anak-anak ibu ini pada hebat-hebat semua ini. Berarti sudah memang diperhatikan ya. Nah, kalau sudah memang diperhatikan videonya, maka untuk mengerjakan LKPD nanti tidak akan lagi kesulitan. Ilmunya juga harus diingat ya. Dilaksanakan apa tadi tanggung jawab kita sebagai anak didik, sebagai anak, dan juga sebagai masyarakat ya. Nah, untuk LKPD-nya nanti akan Ibu kirim di WA group ya. Tapi sebelum Ibu kirim nanti ya, tentunya Ibu kasih tahu dulu bagaimana cara mengerjakannya. Di situ nanti sudah ada soal LKPD 1 dan LKPD 2 dikerjakan dengan sebaik-baik mungkin dan hasil kerjanya itu dikirim ke WA Ibu ya, Nak ya. Nah, Iya, Bu. dikirimnya itu nanti malam ya, biar besok siap sudah Ibu koreksi anak ya. Nah, kemudian LKPD-nya itu nanti dipoto aja, ya, dipoto baru dikirim. Nah, untuk itu LKPD-nya kalau sudah
dikirim nanti sama Ibu. Saya mau Nanti Saya mau nilainya bermain, akan Bu, segera Ibu masukkan ke daftar lagu nilai Pondok Bebek Ibu Aksa. supaya nilaimu nanti bagus, Bu. maka laksanakanlah atau kerjakan LKPDM Iya. itu sebaik mungkin ya anak-anak Ibu ya. Oke. Ya, Bu. Nah, Potong bebek sebelum Aksa, menampilkan, masak. sebelum nanti kamu mengirimkan hasil karyamu sama Ibu atau hasil LKPD-mu, ini Ibu mau kasih salah satu contoh soal yang dari LKPD. Apakah tadi sudah bisa nanti kamu jawab LKPD-mu dengan baik, ya? Nah, yang Ibu tanya, siapakah Thomas Alva Edison? Ayo, siapa yang bisa jawab? Siapakah Thomas Alva Edison itu? Ya Bu, itu Thomas Edison itu adalah yang menemukan bola lampu yang lahir pada tanggal 11 Februari 1847, Bu. Iya benar, tapi yang ditemukan itu adalah bola lampu pijar. Oke, kasih tepuk tangan dulu untuk Yamilia. Ya, untuk besok-besok harus lebih semangat lagi ya menjawab gurunya ya. Baik, Bu. Kemudian di pembelajaran kita di terakhir, nah setelah tadi kita mau mendengarkan video pembelajarannya, Ibu mau refleksi dulu secara acak. Siap nggak? Siap nggak anak-anak Ibu ini kalau Ibu acak secara, kalau Ibu refleksi secara acak? Ya, Bu. Siap, berarti oke. Iya. Ini berlomba menjawab lah ya, nggak usah Ibu acak ya. Biar Ibu nilai nanti nih, apanya nih, Ibu tambahkan nilai plusnya ya. Nah, materi apa saja yang sudah kamu pahami? Tadi sudah Ibu baca ya, sudah Ibu tanya ya. Nah, apa yang akan kamu lakukan ketika materi yang belum kamu pahami itu belum kamu pahami dengan penuh? Apa yang akan kamu lakukan? Bertanya lagi sama Ibu. Ya, selain bertanya lagi sama Ibu, apa lagi yang bisa kamu lakukan? Itu kan community apa? Cari di HP, Bu. Iya, sekarang kan sudah modern, boleh cari di HP, melalui internet, boleh juga baca-baca buku di perpustakaan, ya kan? Nah, Ya, Bu. jadi itu kalau memang masih ada yang belum diketahui, kita harus ambil inisiatif sendiri. Boleh kita cari guru, kita tanyakan dengan guru, boleh juga kita cari sendiri, ya. Nah, sampai di sini pelajaran kita. Untuk pelajaran kita yang selanjutnya, dibaca-baca yang di halaman 43 ya, untuk pembelajaran 5 ya. Supaya nanti ketika kita belajar dalam pertemuan selanjutnya, bisa dengan membaca kamu baca dari awal, bisa lebih gampang kita pelajari ya. Nah, sekianlah pembelajaran kita hari ini. Sebelum Ibu tutup, Ibu mau mengajak siswa Ibu lagi bernyanyi. Ya, Ibu mau ngajak bernyanyi lagu daerah yang ada di daerah kita. Yang judulnya itu adalah lagu Maryam Tomong ya. Kita semua bernyanyi ya. Selendang madi kinjang kain panjang madi tor pangeol ikuting masong deke mamamun
Mariam Tomo Daina Sinapang Abang Masin Mariam Mariam Tomo Daina Daina Mariam Tomo Abang Masin. Selendang madi kinjang kain panjang madi tor Pangeol ni goting masong munding kemamangon Mariam tong dainang sinapang masin Mariam tong dainang sinapang masin. Oh. Selendang madi kinjang kain panjang madi toru Pangeol ni gonting masong ondeng kemamangon lu Mariam tomong dainang sinapang masin Mariam tomong dainang sinapang masin. Selendang madi kinjang kain panjang madi tor Pangeol ni gonting masong ondeng kemamangon Mariam tomong dainang sinapang masin Mariam Tomo Daina Sinapang Masin. Nah, itu tadi lagu daerah, salah satu lagu daerah dari daerah kita ya, yaitu Sumatera Utara ya. Nah setelah dengan lagu ini, Ibu akan tutup pembelajaran kita. Tapi sebelum Ibu tutup, adakah pertanyaan yang mau anak-anak Ibu sampaikan? Nggak ada, Bu. Udah pas ya. Tugasnya Pas, juga Bu. udah ingat ya. Jangan lupa nanti malam harus sudah dikirim ya sama Ibu ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Nah, kalau sudah siap, tinggal Ibu tunggu nanti LKPD-nya. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Ibu minta untuk untuk si Desman ya, supaya memimpin doa penutup kita ya, Desman ya. Ya Bu, ya. Baik, terima Silakan. kasih. Sebelum kita mengakhiri materi kita berdoa dulu ya, sesuai dengan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Desman. Ya Bu. Terima kasih juga untuk anak-anak Ibu yang lain ya, sudah bisa hadir 100% di hari ini. Semoga pelajaran yang disampaikan hari ini dapat kamu terima dan juga dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Ibu akhiri dengan selamat pagi anak-anak Ibu. Selamat pagi, Bu. Pagi.